Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, Alhamdulillah ranah publik bisa menyapa Anda pagi ini, edisi hari Jumat 6 Sa'ban 1442 Hijriah atau 19 Maret 2021. Semoga apa yang sudah Anda agendakan di pagi hari ini, kemudian siang nanti dan juga malam nanti akan berjalan dengan lancar dan juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala di Jumat berkah ini. Ranah Publik. Ranah Publik. Mitra Muslim, Anda bisa mendengarkan kami di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, juga 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, juga di 88,7 Kaliga FM Suara Muslim Tuban, dan di 88,1 Angka 17 Temanggung, Jawa Tengah. Satu lagi Anda juga bisa dengarkan Ranah Publik di 96,2 Samara FM Tulungagung. Ya, Mitra Muslim, di pagi hari ini Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan kita bicarakan, tapi bukan tentang MPR-nya, tapi tentang agendanya. Ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR memperluas penggalangan dukungan atas rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Selain bersafari ke kampus-kampus, mereka juga mendekati organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya. Sejumlah ahli hukum tata negara menolak amandemen dilakukan pada periode ini, meski pimpinan MPR belakangan menjanjikan amandemen terbatas pada penetapan PPHN. Para ahli hukum khawatir pintu amandemen akan terbuka menjadi liar dalam tanda kutip. Dengan komposisi parlemen yang didominasi partai koalisi pendukung pemerintah, agenda seperti ini misalnya ya, meskipun menurut MPR belum ada secara legalnya usulan tentang hal ini, yaitu tentang pemilihan presiden ke tangan MPR serta perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode bisa masuk agenda di tengah jalan. Apakah memang benar demikian? Oleh sebab itu Ranah Publik pagi ini mengajak Anda untuk membahas tentang gaduhnya amandemen undang-undang dan juga isu 3 periode. Langsung terhubung dengan narasumber kita di pagi hari ini. Insya Allah beliau sudah tidak asing lagi untuk memberikan wawasan kepada kita, Dr. Hufron SHMH, pakar hukum tata negara Untak Surabaya. Assalamualaikum Pak Hufron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ais, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Hufron, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat Mbak Ais. Ya, ini kita harus semangat ya Pak membahas tentang amandemen undang-undang Siap, baik, dan siap. isu 3 Siap, periodenya. Baik, kalau dilihat dari sejarahnya, amandemen ini sudah terjadi 4 kali ya Pak? Betul. Mulai tahun 1999, 9. hampir berdekatan ini. Kemudian tahun berikutnya tahun 2000, 1 tahun berikutnya lagi tahun 2001, dan berurutan sampai tahun 2002. Benar demikian Betul, ya Pak ya? Dan kalau dilihat dari sejarahnya, tujuan amandemen itu biasanya yang pertama, yang namanya amandemen secara harfiahnya kan artinya menyempurnakan begitu ya Pak Hufron ya? Betul. Nah, ini menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, kemudian juga isu HAM yang melatar belakangi atau yang kabarnya misalnya seperti penyelenggaraan negara secara demokratis atau lebih modern, juga melengkapi aturan dasar yang sangat penting sehingga tidak multitafsir dan lainnya. Nah, kalau dilihat dari usulan yang sekarang ini muncul di permukaan, yang kabarnya juga di periode sebelumnya, waktu MPR dipimpin oleh Pak Zulkifli Hasan ya kalau tidak salah, waktu itu juga sudah muncul usulan serupa. Kalau dilihat latar belakang munculnya ini seperti apa sih Pak Hufron? Apakah memang diperlukan? Mbak Ais, mitra Muslim, pertama kita mesti tengok sejarah bahwa pasal 7 itu awalnya berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Rumusan pasal 7 ini multitafsir, Mbak Ais. Oke. Pertama adalah ada yang mengatakan tafsir yang pertama bahwa jabatan presiden berdasar pasal 7 itu sebelum dilakukan perubahan adalah 2 periode. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa karena tidak ada batasan berapa periodenya, maka kata sesudah itu dapat dipilih kembali, ya tidak tak terbatas gitu Mbak Ais. Tidak terbatas maksudnya Mbak Ais. Okay. Oleh karena itu dalam konteks pemerintahan Orde Baru, Pak Soeharto hampir 30 tahun karena pasal itu berbunyi sesudahnya dapat dipilih kembali.
Tanpa ada Maka batasan dalam periodenya konteks ya. reformasi, Mhm. salah satu dari sekian agenda reformasi itu adalah amandemen Undang-Undang 45. Pada amandemen yang pertama tahun 1999 itu yang Mbak Ais sampaikan tadi, Mhm. salah satunya adalah merevisi menyempurnakan pasal 7 itu, Mbak Ais. Oke. Jadi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun Mhm. dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi saya garis bawahi, Mbak Ais. Mhm. Hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi fix ini 2 kali masa jabatan. Oke. Kenapa pasal ini kemudian dilakukan revisi? Ya salah satu agenda reformasi itu sebenarnya adalah kaitannya dengan pembatasan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, di mana ketika masa jabatannya itu kemudian tidak terbatas, maka yang muncul adalah pemerintahan yang penuh dengan KKN. Pemerintahan yang otoriter, yang tirani, desposit, penuh dengan KKN. Maka Mhm. itu menjadi pintu masuk bahwa presiden dan wakil presiden dibatasi masa jabatannya. Ini kaitannya juga dengan kultus individu, Mbak Ai. Jadi zaman Pak Karno setelah kemerdekaan, terus kemudian zaman Orde Lama, itu juga muncul bahwa karena mungkin begitu hebatnya Pak Karno, maka Sosoknya. Pak Karno juga oleh MPR pernah ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, Mbak Ai. Iya. Sebagai pemimpin besar revolusi, panglima tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, maka dia disepakati sebagai presiden seumur hidup. Itu kultus individu. Baik. Maka kalau menurut saya, kalau muncul di eranya Pak Jokowi, tiba-tiba kemudian ada keinginan untuk merevisi pasal 7 itu, dalam konteks melalui amandemen ke-5, menurut saya kita mesti harus belajar dari pengalaman sejarah. Sebenarnya yang penting itu bukan orangnya, Mbak Ais. Yang penting itu adalah sistemnya. Yang dibangun itu bukan individu orangnya, orang perorangannya, tapi bagaimana membangun sebuah sistem. Oke. Jadi oleh karena itu menurut saya di negara sekelas Amerika sebagai the mother presidential system, itu mulai pertama zamannya George Washington itu, Mbak Ais itu, dia katakan bahwa kita cukup 2 periode. Jadi 4 tahun plus 4 tahun. Kalau di Filipina juga begitu, yang sama-sama presidensial system, 6 tahun ditambah 6 tahun 12 tahun. Indonesia 5 tahun plus 5 tahun. Menurut saya sudah cukup, Mais, untuk kemudian sebuah kepemimpinan seseorang. Kita tidak perlu melakukan kultus individu, karena jabatan yang lama pasti akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang, korupsi, despotis, dan KKN. Kira-kira begitu, Mbak. Baik. Meskipun sudah ada amandemen untuk mengurangi KKN pun, kita tahu kasus korupsi di negara kita pun masih menjadi PR kan ya Pak ya? Betul, betul. Cuma tadi menarik ketika disampaikan ini patut diwaspadai begitu, karena belajar dari sejarah sebelumnya. Terlepas dari sebuah kewaspadaan, ini ada satu pernyataan yang disampaikan oleh PBNU begitu ya Bapak. Dari Ketua Umum PBNU, Ustadz Said Akil Siroj, yang mengatakan keputusan organisasinya menyepakati amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengemuka sejak Musyawarah Nasional PBNU di Cirebon pada tahun 2012. Nah, salah satu poin amandemen yang disepakati yaitu pengembalian pemilihan presiden ke MPR dengan alasan pemilihan langsung lebih banyak dampak negatifnya karena membutuhkan biaya yang besar. Kalau untuk poin ini, seperti apa Pak Ufron tanggapannya? Ini Mbak Ais, saya sebenarnya senang sekali pertanyaan Mbak Ais ini. Saya nunggu ditanya pertanyaan seperti ini. Oke. Sebenarnya Mbak Ais, kenapa pada saat perubahan kaitannya dengan kaitannya dengan tugas wewenang MPR itu, pada amandemen itu kan tidak lagi memilih presiden wakil presiden, karena presiden wakil presiden calonnya itu diusung oleh partai politik, dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat yang disebut pilpres itu. Kenapa ada perubahan pemilihan melalui MPR menjadi pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih presiden wakil presiden? Karena pada saat itu bahwa MPR itu tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat yang betul-betul memiliki kekuasaan
secara mandiri, secara utuh. Jadi MPR itu 1.000 orang itu dalam kooptasi presiden, Mbak Ais. Maka Pak Harto itu tiap 5 tahun seperti KOR gitu aja, Mbak Ais. Selalu kemudian diangkat sampai hampir 30 tahun. Oke. Jadi istilahnya MPR-nya itu bukan seperti yang dimaksud oleh pembentuk Undang-Undang Dasar 45 yang pertama itu, yang memiliki hikmah kebijaksanaan itu, Mbak Ais. Oke. Jadi kalau MPR-nya adalah MPR yang dimaksudkan pembentuk Undang-Undang Dasar 45 yang memiliki hikmah kebijaksanaan. Jadi hikmah kebijaksanaan itu kan kalau menurut saya itu kan lebih tinggi dari sekedar memiliki kapasitas, kapabilitas, tapi memiliki integritas gitu. Yeah. Jadi orang yang memiliki hikmah gitu lah. Sebenarnya ya sedikit di bawah Nabi lah kira-kira. Negarawan lah bahasa kita tuh ya. Kalau MPR itu negarawan yang kemudian mengutamakan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongannya, di atas kepentingan koalisi dan partainya, ya tentu tidak masalah, Mbak Is, itu dipilih langsung oleh rakyat, dipilih langsung oleh MPR. Tapi kalau kita lihat perkembangannya hari begini, kalau menurut saya, kita agak sulit itu mencari seorang atau anggota MPR itu yang disebut sebagai negarawan, yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, golongan dan koalisinya. Kalau sekarang kita melihat, Mbak Ais, bahwa demokrasi kita adalah demokrasi yang lebih bersifat oligarki, termasuk dalam konteks dukung-mendukung, ini koalisinya presiden, ini koalisi di luar presiden, gitu. Betul. Yang kalau ngusung calon presiden, wakil presiden juga karena mayoritas adalah partai pendukung presiden, ya tentu terus-menerus akan dimenangkan oleh kubu yang itu adalah koalisinya pemerintah. Bahayanya kalau mereka sepakat tidak mengubah konstitusi melalui amandemen kelima, lantas kemudian mengubah juga pasal 7 kemudian menjadi 2 periode, yaitu sesuatu hal yang secara politik sangat mungkin bisa, karena konfigurasi partai atau fraksi di MPR, di DPR, di DPD itu adalah lebih banyak pendukung pemerintah. Oke. Kira-kira begitu, Mbak Ais. Jadi ini soal nggak masalah kalau memang harus ada proses rekrutmen yang luar biasa ketat, calon anggota DPR dan DPD, dipilihlah orang-orang yang mir terhadap persoalan pelanggar hukum, pelanggaran etika. Hari gini itu kan banyak, Mbak Ais, anggota DPR, yang juga kemudian anggota DPRD, menteri dan sebagainya yang ternyata banyak melakukan pelanggaran dalam konteks tindak pidana korupsi. Oke, baik. Itulah saya kira pertanyaannya. Nggak ada masalah sebenarnya karena pembentuk undang-undang itu istilahnya memberikan open policy bagi DPR bisa secara langsung oleh rakyat atau kemudian dipilih melalui MPR. Tapi dalam perkembangan sejarahnya MPR itu tidak lagi berfungsi seperti yang diharapkan oleh pembentuk konstitusi. Kira-kira begitu, Mbak. Dan tadi susah mencari orang sekelas di bawahnya Nabi kalau istilahnya dari Pak Ufron. Negarawan lah, Mbak. Negarawan yang benar-benar tidak berkepentingan selain untuk negara begitu ya. Di masa sekarang ini tentu akan susah, apalagi muncul banyak kecurigaan dari masyarakat maupun dari atas ke bawah gitu kan, Pak ya. Di zaman sekarang. Ya, betul. Oke. Jadi lebih ke realistis dan logis saja kalau misalnya mau arah ke sana. Kalau dari Muhammadiyah, ini tanggapannya seperti ini Pak Ufron. Dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, Bapak Haidar Nasir, mengatakan organisasinya setuju dengan penguatan GBHN lewat amandemen Undang-Undang 1945, namun meminta MPR tidak tergesa-gesa melakukan amandemen dan harus melewati pengkajian mendalam. Kalau itu pendapatnya dari pihak Muhammadiyah begitu. Sebenarnya juga ada banyak dari pakar hukum yang seperti Pak Ufron sampaikan tadi, harus hati-hati kalau misalnya mau ada amandemen di masa sekarang ini begitu. Kalau dari Pak Ufron pribadi, apakah tadi yang disampaikan itu kekhawatirannya? Atau ada tambahan lain? Jadi gini Mbak Ais, kita perlu memang sebuah guidance ya untuk dalam jangka panjang bagaimana negara ini tidak diatur. Yang kemudian memiliki jangka waktu yang panjang. Kalau dulu itu namanya garis-garis besar haluan negara. Sekarang itu nggak ada, Mbak Ais. Garis-garis besar haluan negaranya itu nggak ada, tapi muncul bahwa ada program yang
rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, yang itu dalam bentuk undang-undang. Yang bisa saja bahwa itu berlaku menjadi 5 tahunan tergantung DPR dan presidennya, karena itu dalam bentuk undang-undang. Sementara kita ini kalau mau jujur 76 tahun pembentuk konstitusi yang 45 itu kan mengamanatkan bahwa tujuan negara seperti dalam pembukaan 45 melindungi segenap bangsa, mencerdaskan bangsa, kemudian masyarakat umum, mewujudkan keadilan sosial itu. Udah 76 tahun itu indikasi untuk mendekati yang disebut mewujudkan keadilan sosial itu masih belum tampak jelas itu. Tidak terukur gitu maksudnya, Mbak Ais. Kira-kira kapan sih gitu. Yang dimaksud adil makmur yang berkeadilan itu tidak tampak gitu, Mas. Karena apa? Karena guidance-nya itu lebih bersifat yang 5 tahunan itu. Dulu kan kalau ada pelita itu dengan jangka 5 tahun, kemudian itu 15 tahun, 25 tahun dan sebagainya. Maka muncul gagasan bahwa pikiran untuk kemudian membuat sebuah garis-garis besar haluan negara yang itu memiliki visi misi sebuah jangkauan yang begitu luas, sehingga kemudian tidak ganti presiden, ganti kebijakan, gitu loh, Mbak Ais. Itu muncullah kemudian bagaimana kalau konstitusi itu diubah, terus memberikan penguatan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara. Sebenarnya persoalannya itu begini, Mbak Ais. Dulu kalau kita baca Undang-Undang 45 bahwa membaca sebuah bunyi teks Undang-Undang Dasar itu di dalam penjelasan Undang-Undang 45 yang lama ya. Membaca bunyi teks Undang-Undang 45 itu bukan semata membaca mengeja pasal demi pasal gitu, kata demi kata. Jauh lebih penting dalam konteks penyelenggara negara itu adalah semangat para penyelenggara negara. Kalau Undang-Undang Dasar, TAP MPR, undang-undang itu lubang-lubang sedikit kurang-kurang lengkap itu, tapi kalau penyelenggara negaranya itu adalah memiliki jiwa negarawan, itu bisa ditutupin. Bisa disempurnakan dengan keteladanan, sikap, contoh. Meskipun undang-undangnya tidak secara spesifik itu mengaturnya. Jadi sekarang ini seolah-olah hukum itu dianggap skalanya baik. Maksudnya seolah-olah bahwa hukum itu bisa menyelesaikan masalah. Sementara hukum itu selalu berbicara soal benar salah. Di atas hukum itu sebenarnya ada yang disebut dengan etik, Mas. Itu bicara soal baik atau buruk. Itu bicara soal bagaimana seharusnya begitu. Tanpa harus kemudian mencari pasal-pasal yang mana gitu. Oleh karena itu, kalau dalam bahasa kalau di agama itu ada syariah, kemudian satu lagi ada apa itu, Mbak Ais, yang lebih tinggi lagi itu, Mbak. Jadi maksudnya itu tidak tasawuf, Mbak Ais. Jadi tidak hanya membaca pasal demi pasal, tapi juga pada persoalan etika gitu, Mbak Ais. Baik. Ya kalau kita mau bicara sholat, tidak hanya kita mengerti bacaan dan gerakan sholat, tapi di balik itu kita bisa nggak menghadirkan Allah ke dalam diri kita. Maksudnya begitu, ada unsur etika menghadirkan Allah tadi. Begitu juga dalam konteks penyelenggaraan negara, tidak saja orang takut kepada pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi, di dalam undang-undang, tapi dia punya maksud nggak bahwa membentuk konstitusi itu memberikan amanat kepada kita agar bangsa ini dibawa ke arah yang lebih jelas, yang melahirkan apa yang disebut sebagai welfare state tadi, negara kesejahteraan. Hari gini semua negara itu bicara soal welfare state loh, Mbak. Maka fokusnya harusnya jangan fokus ngomong soal 3 periode, fokusnya bagaimana mempercepat, mengakselerasi kesejahteraan sosial, mewujudkan keadilan sosial itu, Mbak. Jadi saya ingin mengatakan begini, nggak masalah sebenarnya kalau mau hendak dirubah, tapi memang harus berhati-hati, karena jauh lebih penting itu bukan soal mengubah undang-undangnya, tapi semangat para penyelenggara negara yang memahami bahwa itu adalah amanat untuk mewujudkan tujuan pembentuk Undang-Undang Dasar. Makanya ada semacam revolusi mental dan lain sebagainya begitu ya, Pak? Betul, Mike. Tapi mungkin saja bisa terjadi ini karena ada pergeseran karakter bangsa kita yang mungkin kalau tidak ada aturan, jadi tidak ada semangatnya untuk menyelenggarakan negara dengan baik. Kalau misalnya di balik pemikiran seperti itu, bagaimana Pak Ufron? Ya sekarang gitu memang, Mbak Ais. Sekarang itu kan modelnya soal hukum itu sebagai
semua masalah bisa diselesaikan dari hukum, Mbak. Ya. Jadi sebenarnya begini, Mbak. Sebenarnya yang penting itu kalau menurut saya akhlak itu tadi, Mbak. Akhlakul karimah itu jauh lebih penting dari sekedar kemudian mengeja pasal demi pasal, kemudian norma hukum, jadi norma etika, norma yang terkait dengan akhlak itu jauh lebih penting. Karena sebenarnya, mohon maaf, Mbak, kalau orang tidak mengenal KUHP sekalipun, tidak mengenal konstitusi sekalipun, kalau dia sejak semula bahwa dia tahu bahwa tidak boleh mengambil orang lain, dia tidak akan secara agama gitu ya, secara moral, secara kesusilaan, dia juga nggak akan lakukan, Mbak, kalau dia berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral atau prinsip-prinsip agama. Oke. Gitu loh, Mbak, maksudnya, Mbak. Memang benar demikian ya, Pak, harusnya yang dilakukan. Cuma kalau kembali pada regulasinya begitu, dampak adanya amandemen itu seperti apa sih, Pak, untuk sebuah negara? Kalau dirasakan yang sebelum-sebelumnya ini beruntun karena memang pasca reformasi begitu kan, dari tahun 99 sampai kemudian 2002 4 kali amandemen. Kalau sekarang ini kan, atau mungkin gini mikirnya, karena sudah lama nggak ada amandemen, negara sudah semakin berkembang dengan zamannya, jadi butuh nih kayaknya di amandemen disesuaikan gitu. Mbak Awis, kalau soal yang presiden 3 periode itu, kalau menurut saya hari ini loh ya, kalau menurut saya itu saya melihat tidak ada urgensinya sih. Yeah. Kalau menurut saya, tapi ya secara pribadi. Itu tapi katanya juga nggak ada yang ngusulin, Pak, katanya. Ya kalau secara politik itu kan sesuatu seni, bagaimana sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin, Mas. Oke. Berbahaya ya. Jadi iya. Jadi kalau ditanya bisa nggak Pak Ufron secara hukum, sangat bisa. Karena memang dimungkinkan untuk dilakukan perubahan kan di dalam pasal 37. Betul. Sementara kalau perubahannya kan syaratnya sepertiga anggota MPR mengusulkan. Kalau sepertiga itu udah memenuhi syarat betul itu koalisinya pemerintah. Nah. Kan hanya minus PKS dan Demokrat, Mai. Selebihnya kan mendukung pemerintahan. Semua koalisi. Koalisi pemerintahan. Jadi kalau mereka sepakat kemudian tidak merubah pasal 7 itu secara normatif gitu ya sangat mungkin. Secara politik sangat mungkin. Berarti yang kita lakukan, tapi persoalannya, yang kita harapkan hanya etikanya, Pak. Persoalannya adalah apakah dengan merubah itu, dengan merubah pasal 37 itu apa sebenarnya yang hendak dicari gitu? Karena kalau dalam perjalanan sejarah, karena pasal 7 itulah yang bikin masalah, yang kemudian presiden bisa kemudian menjabat dalam waktu yang sangat lama, yang kemudian menimbulkan suatu pemerintahan yang penuh dengan KKN itu, Mbak Ais. Dan di mana-mana, Mbak Ais, prinsipnya kan begini. Memang orang yang berkuasa itu selalu ingin mempertahankan kekuasaan. Orang menyebutnya status quo itu, Mbak Ais. Karena dengan kekuasaan itu kan orang memiliki privilege, Mbak Ais. Memiliki kewenangan, bisa memberikan dispensasi, lisensi, bisa bikin perpres kalau presiden ya, bisa bikin PP, dan dalam konteks presidensial sistem, jabatan presiden itu jabatan yang paling dikejar oleh para politisi, jabatan yang paling keren, seksi, bergengsi, gitu, Mas. Maka dalam konteks supaya jangan sampai terulang sejarah seperti Ferdinand Marcos yang di Filipina yang juga penuh dengan korupsi itu, dan bertitik tolak dari pengalaman sejarah kita yang kemudian menimbulkan juga pemerintahan yang korupsi itu, maka pada saat reformasi salah satunya adalah membicarakan soal pasal 7 itu yang kemudian direvisi. Maka dari situ kalau secara teoritis begini, Mbak Ais, bahwa prinsip konstitusi itu atau yang disebut konstitusionalisme itu adalah pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan itu salah satunya melalui periodisasi masa jabatan gitu, Mbak Ais. Sementara kita juga sudah menegaskan komitmennya kita adalah presidensial system pada saat perubahan Undang-Undang 45. Karena kita ini adalah memilih sistem pemerintahan adalah presidensial, maka salah satu cirinya itu yang disebut sebagai jabatan negara-negara itu adalah bersifat victim period. Victim period itu periodisasinya harus jelas gitu, Mas. Ketika bicara soal periodisasinya jelas, menurut saya pasal 7 itu sudah memperjelas dari yang satu periode ditambah
satu periode berikutnya menjadi 2 itu menjadi lebih jelas, dengan maksud supaya jangan sampai ada kekuasaan yang lama, karena kekuasaan yang lama itu menurut Lek Acton ya Mbak Ais, sarjana kebangsaan Inggris itu, power tends to corrupt, but power absolutely corrupts. Jadi kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Tapi kekuasaan yang lama dan mutlak itu pasti disalahgunakan gitu. Oke, baik. Maka dari titik itu saya sangat tidak setuju dan merasa tidak memiliki urgensi saat ini. Menurut saya lebih baik konsentrasi pemerintah pada penanganan COVID-19 sekaligus bagaimana fokus untuk mempercepat atau mengakselerasi tujuan negara yang disebut kesejahteraan sosial itu, Mbak. Jadi intinya sebenarnya kalau dari Pak Hufron penjelasannya tadi, undang-undang kita ini sebenarnya sudah baik-baik saja kok dan tidak ada masalah dengan konstitusi kita. Cuma penyelenggara negaranya saja yang sedang tidak baik-baik saja dalam tanda kutip gitu ya. Pinter Mbak Ais ini, Mbak Ais pinter nih. Betul Mbak Ais ini ada sesuatu yang urgent menurut saya. Baik. Cuma di ini sisi bikin lain, kegaduhan politik aja. Benar. Cuma masalahnya ribut-ribut yang tidak penting gitu loh Mbak Ais buat bangsa negara. Tapi penting buat politisi kali ya. Tapi sedang kita bicarakan juga nih, penting untuk mitra muslim tahu. Kita juga tanya mitra muslim untuk pendapatnya seperti apa nanti di sesi berikutnya Pak. Soalnya gini kan, tadi disampaikan koalisi pemerintah ini sedang menguasai MPR juga, maksudnya DPR-nya. Intinya banyak yang besar, koalisinya sangat besar dan memungkinkan untuk terjadi amandemen. Lalu harapan kita harus disangkutkan kemana begitu? Apakah etika yang tadi dikatakan oleh Pak Hufron, kita berharap pada etika mereka yang sedang berkuasa ini atau bagaimana nanti di sesi berikutnya ya Pak ya? Kita bahas lagi. Siap. Dan mitra muslim Anda bisa bergabung untuk teleponnya di 031 5624 555 dan WA-nya 0855 3009 38. Tetap dalam ranah publik. Suara Muslim Surabaya. Mitra Muslim, dunia dakwah adalah cahaya yang menerangi jiwa, raga, dan semesta dengan petunjuk risalah Rasulullah SAW. Dalam dunia dakwah, pentingnya sebuah organisasi untuk mewujudkan dakwah bersinergi membangun negeri. Ikatan Dai Indonesia atau IKADI Surabaya merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk mewadahi aktivitas para dai dalam pendayagunaan potensinya untuk kemaslahatan umat dan bangsa melalui aktivitas dakwah agar terrealisasi Islam rahmatan lil alamin. Lalu apa saja kegiatan dan seperti apa IKADI berkontribusi untuk membangun negeri? Selengkapnya Anda bisa bergabung dalam program Tablet Udara hari Sabtu besok mulai dari jam 4 sampai 5 sore hanya di Suara Muslim Radio Network. Ranah Publik. Satu lagi sebelum kita lanjutkan mitra muslim, mengapa ya kita ini harus memiliki rumah? Ini sebenarnya pertanyaan yang jawabannya kita sudah tahu semuanya. Ya, karena rumah adalah kebutuhan primer yang harus dipenuhi. PT Madinah Cipta Nusantara menyediakan rumah murah, mudah, dan sesuai syariah. Nah, Madinah Langgeng Juanda, mitra muslim, perumahan berkonsep keramahan Madinah, bukan hunian biasa. Berada di wilayah berkembang, Sawahan Buduran Sidoarjo, mudah dicapai dekat jalur lingkar luar timur. Dapatkan fasilitas lingkungan Afsus Salam tanpa pagar egois agar nyaman bersosialisasi. Juga dengan sistem keamanan 24 jam dengan CCTV, skema bayar syariah tanpa bank, tanpa riba dengan ikhtiar muamalah barokah. Dapatkan rumah baru Anda sekarang juga mitra muslim, semakin ditunda membeli harganya akan semakin tidak terjangkau. Ini benar sekali ya. Anda bisa dengarkan penjelasan lengkapnya dalam program Tamu Kita besok pagi hari Sabtu mulai dari jam 7 sampai 8 pagi bersama PT Madinah Cipta Nusantara hanya di Suara Muslim Radio Network. Ranah Publik. Pak Hufron, ini waktu kita tinggal sekitar 6 menit sebenarnya. Siap. Berbicara tentang yang insya Allah kalau dibahas lengkapnya ya 60 hari pun bisa ya Pak ya tentang hal ini. Ini ada apa nih fokusnya apa Mbak? Ya, cuma ini 6 menit nih. Iya, ini ada mitra muslim yang berpendapat, saya bacakan dulu ya Pak. Ada yang menyampaikan seperti ini. Bu Im, terima kasih sudah bergabung. Setuju dengan pendapatnya Pak Hufron saya.
Karena memang sifat manusia ini nggak ada takut-takutnya. Yang sudah jadi 2 kali masih minta kesempatan bisa jadi lagi gitu ya, masih punya harapan seperti itu. Jadi beliau berharap ya dikasih kesempatan kepada yang lain lah, jangan yang sudah jadi bisa nambah lagi. Terima kasih pendapatnya Bu Im. Berikutnya juga ada yang disampaikan oleh Mitra Muslim, siapa ini? Bapak Satria, terima kasih banyak. Beliau berpendapat sebaiknya kita kembali pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 kepada aslinya. Saat sangat rentan terjadi perubahan undang-undang, baik pada pasal 7 maupun 37, karena saat ini penguasa seolah dalam tanda kutip membiarkan adanya kekacauan, mungkin pandemi dan lain sebagainya, malah ngurusin masalah ini begitu ya. Terima kasih banyak pendapatnya. Pak Ufron, ini kan banyak yang kontra, otomatis juga tapi tidak sedikit yang mendukung juga begitu, karena kan juga tadi sempat disampaikan koalisinya besar juga yang berkuasa ini. Lalu bagaimana yang bisa kita lakukan? Apakah tadi harapannya hanya kepada etika yang berkuasa atau kita masih bisa nih ikhtiar melakukan sesuatu begitu? Mbak Ais, pertanyaannya sulit ini Mbak Ais. Jadi gini Mbak Ais, bahwa dalam konteks penyelenggaraan negara itu kan memang diatur oleh peraturan perundangan. Jadi mulai Undang-Undang Dasar 45, ada ketetapan MPR, kemudian ada undang-undang, kemudian ada PP, ada Perpres, ada peraturan menteri, sampai peraturan daerah, peraturan gubernur, wali kota, bupati, sampai terakhir itu kan peraturan desa itu Mbak Ais. Iya Pak. Belakangan orang mulai berpikir kita ini overregulated gitu, peraturannya banyak, tapi dianggap tidak efektif. Maka kemudian muncul ada istilah omnibus law itu Mbak Ais, yang kemudian dikonsolidasi supaya lebih ringkas, efektif, efisien. Tapi itu soal prosedur, tetapi sebenarnya bagaimana soal substansi hukumnya, soal materi hukumnya itu Mbak Ais. Maka orang sudah mulai berbicara bahwa bukan soal prosedur ansih, tapi soal substansi hukumnya itu sesuai enggak dengan kebutuhan aspirasi rakyat gitu, masyarakat gitu. Iya. Ini sebenarnya kebutuhannya siapa sih? Kebutuhannya pemerintah kah? Kebutuhannya partai politik kah gitu? Atau sesungguhnya adalah ini kebutuhannya rakyat yang kemudian diagregasi, dikonsolidasikan oleh presiden, oleh DPR untuk kemudian dijadikan program untuk kepentingan mewujudkan keadilan masyarakat gitu. Yang itu kayaknya sekarang itu ada missing link, Mbak. Missing link itu adalah seolah-olah putus hubungan antara rakyat dengan DPR-nya, dengan MPR-nya gitu, karena dianggap apa yang disebut politiknya transaksional, dan kemudian partai politik berfungsi 5 tahunan, dan kemudian muncul transaksi, kemudian NPWP yang tempo hari saya bilang, nomor piro wani piro gitu. Sehingga ketika dia sudah bertransaksi, membeli suaranya, ya setelah itu terserah saya dong mau seperti apa gitu. Padahal kalau kita kembali ke sejarah parlemen atau parlemen itu, parlemen itu kan juru bicara rakyat gitu Mbak. Jadi dia adalah penyambung lidah rakyat. Sekarang kan kesannya bukan juru bicara rakyat, bukan penyambung lidah rakyat, tapi lebih kepada juru bicara partai, penyambung lidah partai, kelompok, koalisi, dan golongannya gitu. Yang ini menurut saya harus dikembalikan Mbak Ais, bahwa tujuan dibentuknya penyelenggara negara di eksekutif, legislatif, yudisial itu sebenarnya dimaksudkan dalam rangka untuk mewujudkan tujuan negara yang di dalam pembukaan Dasar 45 itu. Maka semuanya harus sadar bahwa maksud dibentuk dari tujuan presiden dibentuk, lembaga negara namanya eksekutif dibentuk, legislatif dibentuk, yudisial dibentuk, itu goal ultimate-nya, tujuan mulianya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial gitu. Sehingga dengan kesadaran seperti itu, namanya undang-undang dasar, namanya ketetapan MPR, namanya kebijakan itu bersifat sebagai instrumen, tapi kemaslahatan umat, kemaslahatan bangsa negara itu adalah sesuatu yang lebih utama daripada persoalan persoalan saya bergabung dengan koalisinya siapa. Itu iya penting, tapi dalam rangka untuk mewujudkan
kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat. Jadi fokus itu yang menurut saya harus dipakai sebagai dasar. Karena apa? Karena pembentuk konstitusi mengatakan bahwa sila keempat itu pada prinsipnya dipimpin hikmat kebijaksanaan. Jadi mereka orang-orang yang sebenarnya kata-kata hikmat kebijaksanaan itu dalam banyak, baik di Al-Quran, kemudian di Alkitab, itu sebenarnya baik, itu adalah sebenarnya itu orang-orang yang diberikan sebuah ciri-ciri khusus, karakter-karakter khusus yang saya sebut kalau bangsa Indonesia sebagai negarawan itu. Gitu. Jadi sekarang kita ini nyari bahwa yang di eksekutif adalah negarawan, legislatif di negarawan, yudisial itu negarawan, dia mengutamakan kepentingan pribadi, kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi dan golongannya, dan dia sudah selesai dengan urusan-urusan pribadi, kelompok dan golongannya. Sehingga harus dipadukan baik nanti peraturan perundangan, aspek hukum di satu sisi, dan aspek etika di sisi yang lain. Contoh baik, itu sebenarnya ada ketetapan MPR tentang etika bernegara. Ada bab khusus kaitannya etika politik dan pemerintahan, disebutkan bahwa etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara, nah itu penyelenggara negara itu eksekutif, legislatif, yudisial, memiliki rasa kepedulian yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah atau sistem nilai, bukan melanggar hukum loh Mbak Is. Jadi melanggar etika, sistem nilai, sistem moral yang berlaku dalam masyarakat, dia siap mundur. Tapi itu ataupun semuanya dianggap tidak tahu dan mampu baca memenuhi nggak, Pak, amanat kayak gitu? masyarakat, bangsa dan negara. Harusnya ini idealnya memang penyelenggara negara itu memiliki kepedulian yang sangat tinggi ketika terjadi pandemi COVID-19. Ya bagaimana saya bisa berbuat kalau perlu dipotong gaji saya untuk kepentingan pandemi COVID begitu. Malah jangan korupsi gitu, malah motong APBN gitu, APBD untuk kepentingan istilahnya diri kelompok dan korporasinya. Nah, itu yang tidak sesuai dengan etika pemerintahan ini gitu loh. Baik. Intinya Pak, berarti kita hanya bisa berdoa dan berharap saja, atau mungkin jalan lainnya jadilah politisi yang negarawan gitu ya, untuk ingin mengubah bangsa ini begitu? Yang kedua, tetap baik sebagai civil society harus tetap mengkritisi setiap kebijakan, termasuk pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh MPR, DPR, Presiden dan seterusnya. Karena kewajiban kita masyarakat itu adalah, karena sebenarnya yang memiliki kedaulatan itu kan rakyat, Mas. Cuma masalahnya kalau nggak berkuasa juga sama DPR, aja, Pak. MPR itu. Hanya karena mereka kadang nggak sesuai dengan on the right track aspirasi, dan itu ya harus kita kawal, Mbak, terus-menerus gitu. Harus kita kawal terus-menerus. Oleh karena itu, Mbak Ais, kalau lihat pendapat-pendapat para akademisi itu ya, para ahli, menurut saya itu 99 kali Mbak Ais, itu pasti tidak setuju Mbak Ais terhadap apa yang disebut sebagai penambahan periode dari 2 ke 3 itu Mbak Ais. Karena kita belajar dari pengalaman sejarah, ini sesuatu hal yang penting bahwa pembatasan masa jabatan itu dimaksudkan supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, supaya tidak terjadi pemerintahan yang korup gitu. Sementara kita melihat bahwa pemerintahan kita adalah pemerintahan yang lebih bersifat oligarki, dengan model bahwa ada koalisi-koalisi itu oligarki, Mbak. Sehingga dengan oligarki seperti ini gampang sekali kalau hanya mau hendak merubah konstitusi, Mbak. Tetapi apa urgensinya untuk kepentingan bangsa dan negara? Apa urgensinya bagi kesejahteraan rakyat? Itu yang menurut saya menjadi goal ultimate-nya, Mbak. Baik. Terima kasih banyak Pak Ufron. Waktu juga yang membatasi, dan ya berarti kita tidak boleh lelah untuk menyuarakan, mengawasi apa yang memang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik begitu ya Pak ya, atas segala kebijakan yang ada. Terima kasih Pak Ufron. Barakallah untuk aktivitasnya di Jumat Berkah ini. Terima kasih ilmu yang sudah dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.